apabila intimasi itu secara gamblang ditulis di naskah, bukan bagian dari interpretasi penonton, maka itu dia tergolong intimasi. Waktu Siksa Kubur pas adegan aku tuh dipakein garment / barrier gitulah kayaknya. I was wearing prosthetics, breast prosthetics. Dan untuk teman-teman performer ataupun aktor-aktris, belum tentu sebenarnya mereka 100% memberikan consent untuk tubuhnya disentuh di adegan-adegan tersebut yang tidak sesuai dengan naskah. Hai semua, sebelum kita mendapatkan ilmu dan inspirasi dari tamu kita kali ini, izinkan aku yang mengucapkan banyak terima kasih untuk semua yang sudah menekan tombol subscribe. Aku cuma pengen bilang kalau hal itu sungguh berarti buat aku, supaya aku bisa terus memberikan konten-konten yang bermanfaat. Dan buat sahabat yang belum menekan tombol subscribe, aku ingin mengajak untuk menekan tombol subscribe dan menjadikan aku dan juga sahabat-sahabat yang lain teman berbagi, teman bercerita dalam hidup ini, dan juga menemukan inspirasi kamu. Terima kasih. Yuk kita masuk ke episode hari ini. Suster Lani. Takut. Suster Lani hadir, aku takut Suster Lani. Rudianti, thank you so much for coming di sini. It's an honor for me. Thank you Kak Sheryl. Tahu kamu sibuk. Congratulations untuk 4 juta sekian-sekiannya. Aku gak tahu sekarang berapa saat ini ditayangkan, tapi then again mungkin pertanyaan yang kamu udah sering jawab, tapi ini aku harus tanya karena kamu di depan aku. Gimana rasanya bermain dengan the director himself, Bang Joko, tapi juga semua yang ada di Siksa Kubur itu adalah legend, Run. Loh, kamu pas acting mau nangis gak sih? Jujur dari pertama kali kan audisi kan, ya yuk Oktober kita syuting kan langsung gitu. Udah, apakah ini mimpi? Sudah begitu. Terus aku langsung ke assistant director, Kak Pinung, kayak Kak ini beneran gak sih? Karena kok kayak nggak mungkin gitu, especially knowing selain ini ya ini sama Bang Joko, karena kan audisinya sama Bang Joko langsung ya, langsung. Jadi kayak masih nggak nyata gitu, tapi it was such an amazing experience. Ini udah core memory lock seumur hidup. Ini kayak pencapaian yang wow gitu ya dalam hidup kamu. Tapi kamu ini ya, aku bisa bilang adalah kayaknya a never ending person yang mau belajar, karena lulus di universitas SMA 70, jadi ketua OSIS, kuliah di mana jadi ini jadi itu. Kamu tuh anak yang berprestasi, Run, dari dulu. Iya ya, aktif dan berprestasi gitu. Emang gitu ya? Berprestasi maksudnya ya aku nggak merasa begitu, cuman aktif iya, tidak bisa diam iya. Energinya ada 200 iya. Dan itu mungkin sampai hari ini kayak kalau Bobo belum melakukan banyak hal di siang hari itu kayaknya belum hidup gitu. Oh gitu. Udah template-nya gitu. Kamu ini ambisius gak anaknya? Aku merasa ambisi ada, tapi ambisius atau tidak dalam konteks yang negatif, insya Allah enggak. Jadi aku selalu berdoa supaya tidak menjadi orang yang terlalu berambisi hingga buta. Iya. Ambisi tapi harus ada. Harus ada terus api. Ya. Harus api ya, benar. Kalau soal acting kamu ya udah bisa dilihat lah, dan kita berharap juga ke depan akan ada banyak lagi acting yang pengen kamu jalanin. Apa satu peran yang aku kayak harus dapet ya peran ini. Setelah kemarin peran bikin orang mau cerai ya. Ampun. Peran sebenarnya apa aja, cuman gara-gara tadi malam banget aku habis ada di sebuah pertunjukan Siksa Kubur juga, terus aku ngeliat para penyanyi kan, aku jadi berpikiran alangkah indahnya jika mendapatkan tokoh seorang penyanyi bahkan penyanyi dangdut atau penyanyi jazz. Last night I got that wish in my head. Jadi kayak mumpung ini masih fresh, jadi Kak Sheryl orang pertama yang tahu bahwa sepertinya seorang biduan deh. Seorang biduan, sepertinya seru sekali. Gitu. Seorang biduan yang ternyata punya masa lalu kelam ya, tetap ya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi sampai situ aja kamu jadi aktor aja. Kamu jangan banyak-banyak nge-MC ya, nanti habis pekerjaan saya. Karena dia MC juga. Oh my god. Dia aktor, MC. Dia MC dikit-dikit aja ya, tipis-tipis aja, because you're a smart girl. And today kita sebenarnya pengen bahas soal your newest job or newest kita bilangnya ya, profession ya.
as a certified intimacy coordinator yang mungkin ini di Indonesia aku masih apaan sih gitu loh. Jadi kalau di bahasa Indonesiain mungkin kau bisa bilang certified intimacy coordinator. Apa sih intimacy coordinator itu? Oke, intimacy coordinator ini adalah benar kayak Kak Cheryl bilang, di Indo masih sangat baru, bahkan di dunia pun tergolong baru gitu kalau di US sebagai salah satu pelopor yang punya intimacy coordinator sebagai salah satu role, sebagai salah satu bagian dari sebuah produksi film, itu juga baru banget ketika Me Too movement gitu. So it's not even 10 years gitu. Jadi masih lumayan baru. Jadi seorang intimacy coordinator itu tugasnya di dalam sebuah produksi film adalah untuk bisa membantu sutradara, produser, dan yang terlibat dalam pembuatan film dan tentunya aktor untuk bisa menciptakan ruang aman untuk mereka ketika ada adegan-adegan yang 3 hal. Ada nudity, ada simulated sex, dan juga ada yang berbau intimacy ataupun sexual. It could be, scene-scene yang ada violence di situ, tapi anything that's intimate and sexual, gitu. Dan tugasnya si intimacy coordinator ini selain tadi membantu aktor untuk tetap bisa merasa nyaman dan aman, knowing their boundaries, communicating their boundaries, explaining about how to practice consent misalnya. Dan kedua, tapi juga di saat yang bersamaan bisa membantu sutradara merealisasikan visi kreatifnya. Dan banyak yang bilang gitu kan kadang-kadang kayak itu harus milih gitu. Tidak harus milih, kita tetap bisa mendapatkan harmoni keduanya. Dan maka itu intimacy coordinator semacam kepalanya, an extra brain, an extra pair of hands untuk membantu tim produksi untuk bisa membuat aktor merasa aman dan nyaman dan tetap your scenes are still beautifully shot. But then the actors and actresses involved in that particular scene tetap merasa, you know what? I just did a simulated sex scene, but I feel great. Aku pulang dengan tidak ada perasaan beban. Kerjaannya enak, dan itu sebenarnya adalah titik tertinggi dari keberhasilan seorang IC sih menurut aku. Jadi, let's say there's a steamy scene gitu ya. Itu pertama kalau kamu bekerja, desain, what are you do pertama? Kamu akan ngobrol sama director berarti? Ya, jadi ada protokolnya nih ya. Aku coba breakdown dengan singkat ya. Jadi kan kalau di pembuatan film itu ada pre-production, production, post-production. IC itu ada di pre-production dan production, post-production jika diperlukan. Coba ya, kita pre-pro, kamu di-hire, baca skrip. Dan ketika IC membaca skrip pertama kali, dia menerjemahkan dari seluruh scene tersebut mana-mana saja scene yang punya ketiga tadi. Karena kan ketika IC dikontak kan definitely sudah pasti ada kan yang itu. Breakdown, ada berapa jumlah scene-nya yang seperti itu. Dan siapa saja tokohnya. Benar tadi yang Kak Cheryl bilang, pertama adalah ngobrol sama director. Ngobrol sama director mungkin mendapatkan penjelasan sedikit soal masing-masing scene tersebut. Sometimes what you read on the script might not be visualized se-eksplisit itu, atau bahkan lebih eksplisit dari yang tertulis. Makanya kita butuh satukan pikiran dengan director. Lalu itu satu. Kedua, kita mesti melakukan yang namanya intimacy interview dengan para aktor, para performer. Performernya ini bisa jadi para aktor dan aktris atau body double if needed. Apa saja yang berusaha kita capai di intimacy interview itu? Kita berusaha untuk assess how the performer feels about this particular scene. Boundaries apa yang aktor ini miliki. Boundaries itu tuh bisa macam-macam ya. Ini pertanyaan agak bodoh tapi monggo. Boundaries, let's say. Kamu akan nanya, will be a sex scene, a kiss scene misalnya. How deep is the kiss? With tongue? No tongue? Kayak gitu ya? How comfortable are you doing that scene? Kayak batas dan level apa dari kamu untuk bisa menjalani scene ini. Misalnya ya, boundaries itu bisa macam-macam. Satu, yang terlihat on screen, jadi kayak level of nudity that you allow to be on screen, which is your body parts. Kedua,
physical touch, batasannya selevel mana. Lalu yang ketiga itu tadi, you know, the details. There's this specific yang akan dilakukan ya di scene tersebut. Misal gendong, pangku, berciuman. Bener yang Kak Sheryl tadi bilang, are you comfortable French kissing? Are you comfortable menggunakan lidah or even you know getting your neck kissed. Dan di dalam intimacy interview tersebut kita akan memberikan sebuah kertas kayak body map gitu. Oh, ini kayak mau dimasas ya? Body map masas. Iya. Bener. Tapi kita kasih spidol 3. Oke. Merah, kuning, hijau. Oke. Kalau hijau itu ketika dikelir nih sama si aktornya, itu adalah bagian tubuh ya yang boleh dipegang oleh particular scene partner. Kalau kuning boleh tapi dengan syarat, misal bagian itu gue gelian, atau boleh yang penting bilang dulu ya biar gue siap. Terus yang ketiga tidak boleh sama sekali, yang merah itu tidak boleh sama sekali. Dan informasi yang kita dapatkan dari intimacy interview itu bisa membantu kita untuk bisa kalau dibutuhkan ada adjustment dari scene ataupun gambaran si director. Karena kalau tidak ada IC, bisa saja performer akan merasa aku tidak enak, aku tidak ingin dianggap difficult. Nah, IC tugasnya menjembatani. Oke, berarti kadang kalau nggak ada IC, misalnya untuk scene-scene seperti itu yang menjadi masalah adalah talentnya merasa sebenarnya tidak nyaman, tapi terus nggak mau mengkomunikasikan ke sutradara, bisa jadi actingnya jadi nggak keluar juga. Benar banget, karena kalau kemarin kita ketika sertifikasi itu ada sebutan power dynamics gitu kan, dan itu power itu belum tentu orang itu sadar miliki, tapi kalau director udah pasti punya power. Iya. Dan aktor atau performer itu akan punya kecenderungan untuk tidak bisa secara jujur menyampaikan apa yang sebenarnya dirasakan. Makanya intimacy interview ini one on one, or 2 on 1 if the IC ada 2 orang, tapi performernya hanya 1 orang, supaya mereka bisa benar-benar terbuka. Dan dari awal kita jelaskan bahwa we're here to help you. We're here to make you feel comfortable doing the scene. Dan kita gak bisa assume, ya Kak Sheryl, bahwa semua orang itu punya boundaries yang sama. Contoh, ada aktor yang kayak, gue bebas banget. All my body parts are green. You can touch anytime, whoever bisa. Kalau gue udah masuk karakter. But I cannot assume that actor B itu punya boundaries yang sama dengan actor A. Gitu. Jadi nanti si actor A yang yang mungkin seluruhnya green ini juga akan kita ajak untuk melatih memberikan konsen, menawarkan dan memberikan konsen kayak gitu. Itu ada part koreografi dan rehearsal juga setelah si intimacy interview itu. Nanti kita sampai di koreografi itu ya. Tapi setelah kamu ngobrol sama si actor, and then what? And then there's a contract atau apa sih secara profesionalnya tuh akan ada apa lagi? Oke, ini sih yang menurut aku menarik dan mungkin belum banyak dijalankan di berbagai produksi atau mungkin sudah gitu ya. Ada namanya itu nudity rider. Nudity rider. Nudity rider atau just rider gitu. Rider yang terpisah dari kontrak atau mungkin digabung dalam kontrak dengan klausul-klausul yang mengatur, karena kan berdasarkan hukum ya, mengatur bahwa ini loh berdasarkan intimacy interview dengan si aktor ABC, bahwa yang nantinya terlihat di kamera, terlihat di layar hanya hingga batas tubuh A, B, C, D. Dan tidak keluar dari naskah. Bahkan kalau sudah ada storyboard ataupun video board, tidak keluar dari itu. Jadi aktor merasa nyaman bahwa you know what, everything has been rehearsed. Gue udah tahu apa yang akan I go into. Jadi nggak ada surprises on set. Which not usually, tapi sometimes happen. You know, kayak ada tadinya misal di naskah ada ciuman, atau ada ciuman. Itu suka terjadi. Kalau I've heard. Tapi aku nggak pernah mengalami itu sendiri. Cuman aku mendengar bahwa bisa jadi ada kreativitas ataupun ide-ide yang terjadi di set ya. Yang mana kalau kita bicara dalam konteks seksual itu cukup sensitif, dan untuk teman-teman performer ataupun aktor aktris belum tentu sebenarnya mereka 100% memberikan konsen untuk tubuhnya disentuh di adegan-adegan tersebut yang tidak sesuai dengan naskah. Gitu. Penting ya, karena kita bekerja kan secara profesional. Nah, tapi kalau pertanyaannya gini, kalau untuk aktor-aktor yang udah punya nama,
they already been well known. Itu gampang lah mendapatkan seperti hal seperti ini. Well, what you suggest nih, misalnya, kadang ada newcomers juga yang dengan sangat terpaksa, atau dia sebenarnya nggak apa-apa, dia oke melakukan adegan-adegan yang mungkin lebih berani. Kalau nggak ada diskusi terlebih dahulu, gimana tuh jadinya, Run? Pertanyaan yang sangat menarik Kak Sheryl, karena aku sendiri juga sebagai pendatang baru, jadi I can feel that gitu. Mungkin saranku buat teman-teman yang nonton, aku nonton ngadepnya kemana ya? Sini atau sini? Saranku untuk teman-teman yang nonton. Sini boleh. Saranku untuk teman-teman yang nonton, teman-teman aktor yang newcomer gitu, ketahuilah bahwa kamu itu punya hak. Kamu punya hak untuk meminta apa yang menjadi hakmu, yaitu rasa aman dan nyaman, dan juga mungkin hak untuk bisa didampingi oleh seorang IC. Dan kalau ternyata memang dari produksi tidak menyediakan, maka kontak Mbak Putri Ayudhya kalau di Indonesia. Ada beberapa juga teman-teman IC lain yang bisa dikontak untuk paling tidak memberikan bantuan secara konsultasi gitu ya sifatnya. Jadi kita bisa share, karena kadang isu seperti itu tuh spesifik banget dan case by case gitu loh Kak. Jadi nggak bisa dipukul rata kadang-kadang. Dan sometimes when we talk about misalnya ada miscommunication atau ada things that are gray, you really need pandangan dari memang yang IC, yang pelaku IC atau profesi IC untuk bisa memberikan advice gitu. Karena sometimes meluruskan sebuah keriutan atau kebingungan, kepusingan dari apa yang mereka minta haknya, komunikasi yang kadang belibet, itu ada teknik-tekniknya. Gitu. Benar. Jadi benar-benar case by case, we will share our advice on who to contact, siapa yang harus di reach out, siapa mungkin untuk bisa memperhalus komunikasinya melalui siapa dulu nih ngomongnya, kayak gitu. Tapi kamu punya hak dan kamu berhak untuk meminta sebenarnya. Gitu, meminta untuk contoh sesederhana, close set. When a scene with simulated sex atau nudity, close set itu penting dan wajib sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan close set adalah seperti namanya dalam bahasa Inggris ya, set yang tertutup. Tidak ada monitor yang nyala, yang di dalam set hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang sangat penting untuk ada di sana, biasanya sutradara, lalu DOP, cinematographer, tim sound, mungkin ada beberapa tim makeup dan juga IC untuk ada di dalam. Untuk paling tidak, itu the closest yang you can ask lah. Tapi ada banyak sebenarnya yang bisa diminta, rider, close set. Bahkan kalau perlu ya HRIC, tapi kalau tidak paling tidak dua inilah. Paling tidak close set at least ya. At least gitu. Ya mudah-mudahan dengan kamu ada di sini mungkin akan semakin kamu ngomong lagi ke tempat-tempat lain, itu akan menjadi satu movement dan juga budaya baru nih untuk di Indonesia yang benar-benar ya satu mungkin film kita yang sebenarnya film kita yang berani juga udah banyak dari zaman dulu banget semenjak ada streaming platform tuh kayak wow gitu. Iya bener kan. Tapi kalau kita lihat juga dari film tahun 70-an sebenarnya kan banyak banget gitu ya. Jadi ini harus menjadi budaya baru lagi bahwa tetap concern soal your body, it's a matters ya kan. Ya ini harus disuarakan lah gitu ya. Betul. Keren sih. Tapi kalau ngomongin lagi nih soal pada saat kamu lagi training itu sebenarnya lingkup kamu dikasih tau gak sih lingkup pekerjaan kamu tuh selainnya dokumen ada apa aja sih, mempelajari apa sih waktu training? Aku penasaran banget loh. Luar biasa. Oke, aku karena saking banyaknya ya. Jadi itu kita training dan disponsori oleh aku sebut boleh ya Amazon Studios Southeast Asia. Waktu itu kita 4 minggu online, seminggu offline di Singapura. Banyak banget yang dipelajarin. Cuma kalau aku bagi jadi 3 deh. Ya. Yang 2 pertama ini scripted. Scripted tuh artinya semua film dan ataupun series yang ada naskahnya. Kalau yang ketiga ini ceritanya reality show. Belajar juga. Ada juga walaupun kalau dipikir di Indo sebenarnya belum banyak yang mungkin sevulgar itu. Kalau di US kan ada sih, di US, aku gak tahu nanti monggo kalau mau dikat, tapi kalau di US itu actually it's real sex under the blanket. It's real penetration for for reality show. The reality show? Yeah. It is? Yeah. That's why IC menjadi sangat krusial dan memang diwajibkan kan. Tapi aku balik lagi ke yang scripted ya, yang memang ada di Indo, yang memang sering di Indo gitu. Jadi aku bagi jadi 2 sebenarnya. 1 knowledge yang general knowledge,
2 yang practical knowledge. Oke. Practical knowledge itu yang tadi aku sampaikan ke kakak gitu kan. Kalau general knowledge tuh banyak banget. Kita bahkan belajar soal seluruh hal hingga ke akar-akarnya mengenai teman-teman dari LGBTQIA+, Yeah. everything about sexual harassment, history, how to navigate yourself on set apabila itu terjadi. Jadi konteks-konteks yang umum terkait dengan misalnya ada we learned about fetishes, sexual terms. Kenapa lalu pengetahuan umum ini penting? Karena cerita di dalam sebuah film dan series itu kan tentunya itu adalah gambaran dari kehidupan, yang mana itu bagian dari kita. Dan ketika knowledge kita luas terkait itu, maka akan mudah buat kita untuk bisa relate langsung. Contoh kepake banget nih, waktu kemarin megang ada salah satu series gitu ya. Dan ketika kita sedang rehearsal, ketika sedang koreografi, aku langsung membagi latihannya itu menjadi gerakan-gerakan seksual. Jadi aku sampaikan ke sutradaranya, Mas Mbak gitu ya, ini nantinya kita coba woman on top, missionary, doggy style, and then with standing up, oral. Nah itu semua, kalau aku tidak punya pengetahuan umum terkait itu, dan apabila nanti ada cerita-cerita yang terkait dengan LGBTQIA+, akan susah untuk aku sebagai IC bisa memberikan masukan gitu loh. Itu pertama yang general knowledge. Kalau yang practical, semua tadi sih teknik-teknik ketika kamu melihat ada microaggression yang terjadi di set. Contoh, misalnya teman-teman pemain, kru, siapapun itu memberikan statement yang mungkin sebenarnya itu kurang tepat atau bahkan dikategorisasikan menjadi suatu hal yang sifatnya agresif gitu ya. Misalnya, ini kemarin persis nih, kayak tadinya kayak gini. Lo kok gak kayak Cina sih? Mata lo belok. Itu tuh ada kategorinya gitu. But it's an aggression gitu, but very micro. Dan itu itu ada caranya untuk bagaimana IC menanggapi situasi itu gitu. Jadi sespesifik dan sedetail itu. Jadi not necessarily di dalam sebuah adegan, tapi juga di luar adegan dan bagaimana kita bekerja dengan seluruh yang terlibat di dalam pembuatan film. Jadi yang praktikal tuh tadi, bagaimana menulis rider, bagaimana menulis report, bagaimana membaca call sheet. Cuman terbantu karena aku juga ya, jadi udah membaca gitu. Lalu bagaimana kita, langkah-langkah kita, protokol tadi tuh, pre-production, ketika di set, dan setelahnya tuh ada yang namanya intimacy kit. Ketika kita hadir di set, kita bawa intimacy kit yang isinya tuh permen, mouthwash, gunting, tisu, semuanya untuk make sure whenever the actor and the performers melakukannya, kita sudah siap butuh apa di sini. Oh, interesting job. Very interesting. We learned also about mental health, a lot of pokoknya segala hal yang berkaitan dengan kemungkinan yang mungkin terjadi di set lah kayak gitu. Especially when it comes to sexual and intimacy. Dan sekarang your job as a intimacy coordinator sudah mulai berjalan nih. Berarti sudah ada produksi Indonesia yang menggunakan itu. Wow, that's nice. I'm very happy. Aku senang banget bahwa sudah banyak sekali kesadarannya dari teman-teman filmmaker, teman-teman produser. Nggak ada kata terlambat gitu. Dan ini baru, yuk kita belajar bareng-bareng. Tapi menariknya adalah kita sudah ada standar nih sebenarnya. Iya, kita tinggal belajar, samain aja gitu ya. Di-adjust aja sama culture kita. Karena banyak banget kok adjustmentnya sebenarnya. Mungkin kalau ada teman-teman yang nggak nyaman dengerin pembahasan kita ini, we are really ngomongin soal ilmu ya. So it's about all the intimacy, about sex, it's about because emang seperti itu adanya. Kalau kamu lihat all the movie, of course yang dari luar apalagi gitu ya. Kamu mungkin lihatnya itu indah dan seperti apa, tapi ternyata pembuatannya juga not really like that gitu ya. Apa dari film favorit kamu yang banyak steamy scene-nya yang kamu suka gitu? Jujur aku kemarin baru nonton Baby Reindeer and I felt so. Itu gimana bisa sedark itu movie menyampaikannya dengan sangat, ya of course karena dia juga yang merasakannya ya. Tapi dari warnanya, dari shootnya itu aku tuh sakitnya sampai di hati aku ya.
Bagus banget sih Baby Bagus Reindeer. banget I dan love it. sangat dark sekali. And Iya. of course kalau kamu punya sedikit ada baggage masalah past tentang harassment, ya aku nggak saranin untuk nonton sih. Iya, teman. iya. Itulah pentingnya juga sebenarnya memang di film-film ada trigger warning ya. Iya, Because we never Iya. know what the audience itu pernah alami atau Iya, ada betul, sentimen betul, tersendiri betul. gitu. Jadi apa tuh filmnya? Aku mungkin yang top of mind ya, karena kebetulan yang kemarin ngetrain kita yang punya asosiasi yang bersama Amazon ini bikin Intimacy Professionals Association, Amanda Blumenthal ini yang dulu dia ngajarin kita, yang ngetrain kita. Dia juga adalah intimacy coordinator untuk Euphoria season 1. Oh, Euphoria season 1. Jadi di kelas tuh kita sempat ditontonin clipsnya gitu kan. Ditontonin terus kayak, dan menurut aku tuh yang menarik dari Euphoria season 1, ya season 2 juga, cuman kebetulan beliau ngerjain yang season 1, itu adalah bagaimana objektif dari objektif dari scene tersebut, baik emosi pemain dan juga itu didukung sekali sama kamera, sama treatment dari adegan. Iya. Terus tapi menurut aku this is sensual. Tapi memang sensualnya memang ada alasan kenapa itu harus sensual. Iya. Tapi ternyata ketika Amanda bercerita, itu ketika di adegan gitu, ketika sedang di take, itu tidak ada yang benar-benar pelvis to pelvis, kita sebutannya tuh. Iya. Jadi ketika kita koreografi itu, melakukan koreografi itu ada yang namanya anchor point. So when you do choreography, aku susah nyontoinnya kan, tapi kalau kita lagi mau melakukan sebuah adegan yang gerakan seks itu titik yang kena itu tidak pernah antara pelvis dan pelvis. Nomor 1 selalu ada barrier. Ada barrier itu macam-macam, tapi salah satu itu yang paling kita sering pakai itu Pilates wall. Oh iya, Tapi yang tipis itu. Iya, tapi kayak kita nggak gembungin abis, jadi cuma setengah doang. Jadi itu buat ada nutupin itu ya. Iya, buat jagain. Terus tapi nempelnya tuh pasti antara either thigh to thigh gitu, jadi paha ke paha, atau ada bagian beban tubuhnya yang diberatkan di satu sisi lah oleh para pemainnya. Jadi pas aku nonton Euphoria terus sambil didengerin bahwa proses dibaliknya tuh sangat great, seamless, aku jadi kayak wow, berarti memang benar-benar the power of camera work. Yes. Dan dibalut dengan dibalik itu aktor dan aktrisnya merasa nyaman dan lalu bisa perform secara maksimal, bisa menciptakan adegan yang ketika jadi hasilnya itu bisa tetap beautiful dan bisa sesuai dengan gunanya gitu. Dan enggak there's a sensual scene yang it's a sensual tapi kita nontonnya indah gitu. Betul. Kan kayak wow, aku bisa ngerasain your love dalam situ misalnya. Setuju. Ya kan? Setuju. Atau apa intensi kamu ke orang itu gitu kan. Itu penting sekali. Bahkan kalau aktornya tuh, aku belum pernah ngalamin sih, tapi kalau aktornya sebenarnya ternyata gak mau lip kissing, tapi ternyata harus kissing, bisa banget diakalin. Bisa ya? Iya, bisa banget diakalin. Ada berbagai teknik kamera yang kita pelajari juga waktu itu yang bisa kita bantu rekomendasikan ke Aku ada nonton beberapa video pada saat research soal ini. About ada video untuk koreografi, apa yang dia bilangnya, masking. Oh my god, that's quite deep research ya. Masking, staggering. Iya, jadi ya kadang what you see is not like that ya kan, tapi itulah the beauty of filmmaker. The beauty of filmmaking ya. Setuju banget ya. Nah, aku lihat ada juga tuh yang untuk there's a kayak garment atau untuk nutupin your nudity itu apa ya? Itu apa ya? Jadi selain barrier yang untuk ngejagain antar kita, itu juga ada yang namanya nudity garment. Untuk gender apapun ya. Maksudnya untuk gender apapun. Kalau untuk perempuan itu biasanya ada nipple cover, ada cups, terus juga ada thong, terus kita ada juga bisa macam-macam sesuai dengan kebutuhan. Kalau emang yang ada ya yang ada gitu ya. Dan kalau kita beli yang emang merek khusus nudity garment, itu mahal banget, luar biasanya, cuma ada mungkin di US atau di Australia gitu ya. Lucu, bentuknya kayak kantong gitu. Iya, kayak tapi kalau yang cowok punya tuh cups, basically it's just cups ya. Tapi ini kan cups kebutuhannya kalau ternyata ada kebutuhan frontal batak, maksudnya kalau ada bokong frontal, mungkin ada butuh ngambil bokong frontal, maka kan depannya harus di cover kan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan ini, we try to cover as much as we can. Jadi pakai boxer, itu juga bisa disebut nudity garment gitu. Terus kalau yang barrier selain Pilates ball tadi tuh, kita bisa bikin dari yoga mat. Yoga mat dipotong jadi bentuknya kayak pembalut gitu, panjang segini, and then itu bisa buat perempuan sih biasanya, tapi laki-laki juga bisa ditaruh di luar celana atau di dalam celana.
And the reason why this is very interesting karena kita tuh ada yang namanya istilah unwanted arousal. Oke. When your head is actually not gini, when your head itu sebenarnya bukan terangsang ya, Iya. tapi memang tubuhnya terstimulasi. Iya, secara biologis. Secara biologis, maka ada arousal yang terjadi dan biasanya bereaksi juga ke genitalia dari both parties atau di performer ini. Ketika itu tidak diinginkan sebenarnya, tapi itu terjadi, kita bantu dengan tadi barrier tuh membantu supaya mereka tidak merasa malu. Iya, benar. Gitu. Jadi a lot of efforts, a lot of teknik-teknik dan cara-cara untuk bisa aktor dan aktrisnya tetap merasa I'm working, I'm happy. Iya, karena kalau itu terjadi ya satu yang juga mungkin merasakan, mungkin si orangnya itu dia wah ini jadi gak enak, dan yang satunya mungkin lawannya kayak dia ngerasa bener banget. Iya. True. Wow. Correct. Oh, Gitu. jadi itu gunanya. Ada gunanya gitu juga. Gitu. Di luar memang tentunya ya tidak ingin ada cairan yang ini apa namanya saling ketransmit gitu kan ke ini. Tapi juga unwanted arousal tadi, terus juga merasa kita kan nyaman kan. Iya. Percaya nggak percaya, waktu siksa kubur, by the way, aku belum share kemana-mana sih. Oke, apa nih? Waktu siksa kubur pas adegan aku tuh dipakein garment / barrier gitulah kayaknya. Oh ya? I was wearing prosthetics, breast prosthetics. Serius? Padahal Yes. I mean, kan berapa? Cuma mungkin 3 kancing. Exactly. Dan gak kelihatan sama sekali Kak. Iya, itu juga jadi jauh kan? Jadi jauh, cuman aku senangnya memang karena mereka waktu itu tahu aku udah pelatihan. Jadi Bang Joko dan tim tuh sempat ngajak ngobrol. Kayak ini protokol yang tepat tuh seperti apa sih. Jadi aku nulis rider juga. Tidak akan keluar dari video board gitu. Terus aku yang ada di situ juga dipakein breast prosthetics. Jadi breast prosthetics itu yang kayak kalau biasa dipakai. Aku sering lihatnya ini kalau dipakai teman-teman drag queen sih ya. Yang emang dikalungin gitu. Terus itu tujuannya untuk apa? Supaya aku merasa nyaman jika ada sentuhan. Padahal Om Wendy saat itu tuh jaraknya tuh jauh banget. Iya. Tapi mereka just to be safe gitu. Oke. Extra safe. Dan adegannya kan juga nggak close cepet. up at all gitu ya. Correct gitu. Abang juga dari awal bilang sebenarnya nggak akan. Cuman just in case terlihat maka itu bukan my yours, own iya. gitu. Plus aku juga merasa nyaman dan apa namanya bisa aman lah ngerasa di situ. Which I totally felt. Jadi thank you. Come and see pictures. Jadi itu udah dimulai kayak gitu, bener-bener di kamunya juga ngerasa okay, this is comfort for adegan yang it's only berapa second. Yes. Gitu dan it worked for me ya di sini tuh gitu bahwa aku gak ngerasa kayak abis ngelakuin sesuatu adegan yang berat secara seksual. Iya. Padahal kan sebenarnya kenapa? Karena aku sudah banyak tindakan preventif dan tindakan yang melindungi aku gitu. Iya. Wow. Menarik. Oke, mungkin itu untuk satu pertanyaan yang mau wrap up ya. Ada satu statement yang katanya tulisannya aku lupa baca di mana, tapi scene intimacy is not always been a steamy scene or sex scene. Jadi apa aja dong scene intimacy itu? Oke. Dan ini menurutku juga beda banget masing-masing culture ya. Iya. Kayak kemarin soalnya jadi pembahasan di selama kita training karena kita waktu itu ada yang dari Thailand, dari Australia, dari Jepang gitu, dari Filipina, dan tiap culture kan beda-beda mengartikan intimacy, right? Tapi akhirnya kita udah breakdown tuh sama-sama gitu kan, dan it could be different for each culture gitu. Kalau buat di Indonesia mungkin aku mewakili Mbak Putri Ayudhya juga di sini karena kita waktu itu kan diskusi bareng-bareng. Apa yang tergolong intimacy adalah ketika memang ini kalau simulated sex udah pasti lah ya. Ya, udah terlihat lah apa gitu ya. Kalau anything sexual, anything revealing, anything that involves nudity itu udah pasti. Tapi yang gray area yang kita bahas ya. Okay. Yang gray area adalah yang close proximity. Contoh, scene-nya adalah si A dan si B berada di kantin, duduk berdekatan, tatap-tatapan, dan mereka sama-sama tahu bahwa mereka saling mencintai dan mereka sangat ingin saling memegang tangan, misalnya. Okay. Is it intimacy? It's gray area, right? Yeah. Tergantung. Ini yang main minor enggak? Ini juga menarik ini minor. Ini tuh, is this a scene leading to simulated sex? Jadi
si gray area ini biasanya memang perlu didiskusikan lagi. Oh. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan Kak Sheryl, sebuah intimate scene ataupun scene with intimacy adalah any kind of adegan yang punya komponen seksual di dalamnya. Bahkan kalau itu teasing, jadi kayak with the with the tatapan, with just your look. Iya, dan tergantung ini lokasinya ada di mana nih, gitu. Jujur kalau misalnya adegan yang sama persis gitu ya, tatapan dan dia mungkin ingin seduce di kamar sama di pasar, mungkin jawabannya beda itu intimate atau enggak. Iya kan. Jadi yang gray area tuh banyak, cuman kita bisa bilang akhirnya kemarin kita ketok palu kalau memang gray area, kalau ada close proximity, artinya kalau ada sentuhan dan dekat sekali, maka itu bisa masuk ke intimasi. Tapi kalau ada adegan-adegan yang sebenarnya misalnya ya, ini parents dan kids gitu, ada sentuhan, tapi tidak seksual, maka itu bukan intimasi. Bukan ya, oke. Bukan. Oh, ini berarti jadi ngomongin film monster. Yes, I love. Nah itu tuh kalau kita breakdown ya, itu tuh nggak ada IC sih. Itu nggak ada IC. Tapi the feeling. But the fact itu film ujung-ujungnya soal itu. Itu gila ya. Jadi, nah ini yang menarik berarti. Apabila intimasi itu secara gamblang ditulis di naskah, bukan bagian dari interpretasi penonton, maka itu dia tergolong intimasi. Karena menurutku kalau aku sekarang breakdown satu-satu nih, adegannya di monster gitu ya. Iya. Gak ada sih. Gak ada ya. Cuman it's all about that sebenarnya. Wah, itu gitu. berarti begitu pinter skenario-nya. Gila banget. And of course actor and actress-nya ya. Iya. Berarti kalau ada pekerjaan dengan minor atau anak-anak, ini juga sangat-sangat dibutuhkan apalagi kayak gini ya. Delicate banget sih. Iya. Delicate banget. Bahkan minor itu kalau yang kita diajarkan waktu itu minor, dan minor kan tiap negara beda-beda ya. Yes. Di kita tuh juga aku baca di UU Ketenaga Kerjaan sama yang di dokumen lain tuh bisa beda gitu. Is it like minimum 17 or minimum 18? Jadi masih aku belum cross check juga, belum tahu juga. Tapi kalau yang di luar itu memang yang terhitung minor itu tidak boleh ada nudity, itu satu. Lalu kedua, dia tidak boleh ada di shot yang bersamaan di dalam shot yang sama untuk adegan-adegan yang berbau intimacy dan ataupun simulated sex. Plus dia kalau mau ada di take terpisah lah, shot terpisah. Dan dia tidak boleh ada present ketika ada simulated sex. Gitu. Jadi sangat diprotek sekali dan aku ngebayanginnya sih kayak itu akan sangat challenging sih. Challenging gitu. Ya, oke. Apa yang sebenarnya kamu pengen, yang your wish to this movie industry di Indonesia, of course soal ini dan mungkin soal-soal lain, karena aku lihat movie industry Indonesia ini udah lagi menjadi tuan rumah sekali ya, dengan banyaknya film-film yang berjuta-juta penonton, semua film gitu, it is a good news, right? Tapi apa yang sebenarnya kamu pengen banget terjadi di film Indonesia, mungkin juga soal hal ini. Dalam konteks ini, amin doaku ya kalau semua orang, director, producer, ini aku ngomongin karena mereka chief ya. Iya. They're the decision makers. That's why it's very important for them to understand. Iya, understand dan juga bisa menjadi model buat timnya gitu. Producer, director, dan siapapun yang terlibat, termasuk crew members siapapun, itu punya kesadaran bahwa kita ini harus respect one another dan sama-sama saling menciptakan ruang syuting yang tentunya aman, nyaman, dan juga suportif. Yeah. Dan aman, nyaman itu bukan berarti tidak ada risiko masalah ya. Masalah pasti ada. Tapi harapannya masalah-masalah yang terjadi itu yang sebenarnya bukan karena kita tidak sadar bagaimana cara kita menghormati orang lain. Kayak gitu. Dan pada adegan-adegan yang ada hal-hal yang berbau sensitif seperti tadi kan nudity, simulated sex, intimacy, kita harus bisa, harapannya semua tuh melek bahwa I need to understand bagaimana performer gue ngerasain menjalani hal itu. Kenapa? Karena we cannot assume that everybody is okay doing that. Kita nggak bisa assume
dia kan belum sih 27, mau lah ciuman. No, never ever assume. Itu yang paling aku diajarin selama training kemarin. Bahkan kalau kita bicara gender pun, never assume other person's gender. You can never assume, gitu kan. Always ask. Dan dalam konteks ini harapannya semua tadi punya kesadaran itu. Baik ada IC ataupun tidak di tempat di produksi yang ada ini, ada scene-scene intimate. Baik syutingannya itu nggak ada scene intimate sekalipun, yuk kita sama-sama bisa punya kesadaran menciptakan ruang baik buat semuanya gitu. Dan every single person's safety, not only actors, siapapun itu penting gitu. Karena we're all there to work professionally, dan if you want to work professionally, ketika kita bekerja secara profesional, tentunya harapannya tidak ada bagasi-bagasi tidak penting. Tidak penting itu maksudnya yang datang karena perilaku yang tidak seharusnya dari orang lain. Kalau kita punya kesadaran itu. Amin. Mungkin juga berarti safe space di film itu of course pemain, dan juga kita bisa membuat lebih aware lagi kepada para crew members, ya kan? Sometimes kita kalau misalnya bekerja dalam movie, kita tuh kan udah kayak bercanda, udah kayak keluarga gitu kan. Sometimes apa yang kita omongin atau cara tatap kita itu mungkin nggak menjadi nyaman, apalagi terutama dalam scene-scene yang mungkin dibutuhkan gitu kan. Itu juga semoga dengan adanya ini bisa semuanya menjadi lebih aware lagi, belajar lagi kayak gitu ya Ron ya. Dan orang kan ada beraneka ragam. Itu dia. Makanya orang beraneka ragam kita nggak bisa assume mereka punya preferensi apa, mereka itu seperti apa, mereka sakit hati nggak ya kalau kita ngomong ABC. So be respectful. Thank you so much for coming. Thank you so much for having me. Aku senang banget loh Kak Sheryl ngundang karena this means a lot. I mean, platform ini bisa nantinya membantu aku juga untuk bercerita kan. Aku aware soal hal ini karena aku dengar Kak Reza waktu itu ngomong di salah satu interview about this issue, and then sebut nama kamu, dan aku jadi kayak, oh ada di Indonesia yang kayak gini. Oh, this is menarik. Love. Kak Reza Love ya. Maju terus perfilman Indonesia. Dan mudah-mudahan film Indonesia itu ya menurut aku tuh lebih wide lagi ya kan. Sekarang oke lah, horror is everywhere. Tapi mungkin another time romance horror atau Yay! Thank you Ru. Thank you so much Kak. Have a good day. Have a good day too. Love.